Oke. Jadi barusan ada pertanyaan. Yang pertama, tugas 2 kalau nggak salah, yaitu apa ya? Tulis lengkap mungkin ya. Bentar. Tulis selengkap mungkin. Iya, Pak. Itu perintahnya. Ya. Silakan antum telusuri dan identifikasi dari berbagai referensi tipe-tipe ekosistem yang telah diangkat. Kemudian tulis selengkap mungkin. Tulis selengkap mungkin itu bukan dijelaskan, bukan. Tapi selengkap mungkin tipe-tipenya yang ada. Apakah tipe yang asli atau alami, dan juga baik dari tipe yang alami maupun dari yang buatan. Selengkap mungkin. Tak perlu ada penjelasan apapun. Buat saja di dalam peta konsep. Satu itu. Yang kedua, tadi dipertanyakan apa tadi ya? Apa tadi yang kedua tuh ya? Oh ya, di zona litoral itu kan pasang surut, ya itulah pasang surut. Terus pertanyaannya bagaimana kedalamannya? Kalau tidak ada referensi nggak usah. Ya, tapi kalau kita mau riset, bisa kita datang ke satu tempat. Jadi kan gini, pasang surut itu kalau di ini ya, pasang surut itu set gitu kan. Nah, jadi di sini pantai. Ya, ini pantai. Jadi sini juga landai gini, bisa di sini. Nah, kalau sedang surut misalnya itu sampai ke sini. Tapi kalau sedang pasang misalnya sampai ke sini. Itulah ya, kalau sedang pasang. Jadi, nah berarti inilah antara pasang dan surut. Nah, apakah di sini kedalamannya? Pada dasarnya bisa saja. Ya, secara logika bisa diukur, hanya saja ada nggak referensinya. Gitu loh. Coba secara logika kan surut, pasang. Oh, segitu ketinggiannya. Oke. Di daerah pantai rata-rata seperti itu. Sebentar. Ujung Batu, bukan Ujung Batu. Satu lagi apa yang Bagan Batu. Bagan Batu. Berarti pernah mengajar ya dulu dari Unri lah, jarak jauh ya, ngajar di Sungai Kapas dari Bagan Batu itu nyebrang ke lautan. Nah, itu rumahnya itu semua di Sungai Kapas itu, rumahnya itu di atas pantai semuanya, dan ada tiang-tiangnya ya, tiang-tiang laut. Jadi kalau sedang surut ya sini kan gitu, ini nampak di situ. Kalau sedang pasang tapi tidak sampai menyentuh, jadi orang itu udah tahu ya, oh di sini nih ininya. Nah, karena sampai sini, jadi kalau sedang pasang tidak akan sampai membanjiri rumahnya. Rumah panggung begitu, pakai kayu-kayu ke bawahnya. Itulah ya. Artinya bisa dihitung kedalamannya pun. Oke, baik, lanjutkan terus. Ada lagi pertanyaan tadi, ada katanya? Oke, antum apa? Yang nomor 4 itu kan disuruh berdonasi sistem. Ulangi tadi apa? Yang nomor 4 itu kan disuruh Yang tugas berapa? Tugas 4. Tugas 4. Terus pertanyaannya? Berarti ini buat gambar kayak hewan yang mana ada di situ, Pak? Tugas 4. Zona ekosistem air tawar. Ini, coba tugas 4. Coba antum baca. Yang Gambar zona ekosistem air tawar yang mencakup zona litoral, zona listrik, dan zona ekologi. Pertanyaannya? Gambar zona ekosistem air tawar. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaan antum apa? Digambar atau enggak? Itu disuruh digambar. Terus pertanyaan antum bukan itu tadi. Ada nggak disuruh di sana? Ya, Anda kalau nggak disuruh jangan. Dibiasakan dari sekarang antum kalau nggak disuruh itu jangan Anda. Ya, dibiasakan.
Kecuali kalau pertanyaannya yang digambar tuh apanya? Ini hanya zonanya aja. Ini loh zona ini zona ini. Gitu. Kalau nggak disuruh apa biotiknya, nggak usah. Oke, jangan mempersulit diri. Ya, silakan. Yang juga senam itu kan ditanya kedalaman zona dan biotik penghuninya dari zona litoral, zona neolitik, zona barial dan zona arisan. Yang bagian kedalaman zona itu maksudnya gimana, Pak? Kedalaman zona, iya. Masa kedalaman? Kalau kedalaman ukurannya kilogram atau meter atau apa? Ya, itulah kedalamannya. Kan ada zona. Kedalaman Zona dari tersebut. permukaan ke laut, dari ke dasar gitu. Iya dong. Iya, dari permukaan ke dasar. Coba. Ya, baik. Siapa lagi yang bertanya? Zona itu satu wilayah, satu ruang lingkup, daerah tertentu. Nah, Abati sudah wanti-wanti dari awal, ya, dari pertemuan pertama bahwa khususnya belajar biologi, umumnya belajar apa saja harus mulai dari awas jangan salah melanjutkan konsep, ya. Dari konsep. Yaitu konsep itu apa? Kalau sederhananya apa konsep itu? Istilah-istilah. Kalau bahasa kerennya abstraksi mental, bayangan di dalam pikiran. Kalau dibilang misalnya spidol, terbayang walaupun nggak lihat. Coba Abati ini kan, Abati sebutkan sebuah nama, gajah, terbayang? Itulah konsep, terkonsepkan gitu. Kalau belum dikonsepkan, misalnya begini, ini Abati yakin belum terkonsepkan dari awal, coba. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan udah. Plankton, apa ya? Oke lah di SMP mungkin belajar plankton, nektar, litoral, propunda, kan belum terkonsepkan, bingung gitu kan. Nah sekarang harus terkonsepkan. Terkonsepkannya itu harus, konsepnya itu adalah harus audio visual, terdengar. Kalau audio bagaimana Bati? Oh misalnya gini, coba sudah ketemu propundal apa? Belum. Litoral sudah ketemu? Nomor berapa baru? Nomor berapa coba? Masih mau mengerjakan Nomor 4. Oke. Masih mau. Zona litoral. Siapa yang sudah ngerjakan tugas 4? Paling tidak ada. Litoral apa? Simpulkan aja, Bisa nggak? Nah kalau dibaca belum terkonsepkan terbayangkan gitu loh ya. Coba kira-kira apa litoral tuh? Daerah perairan yang masih kena cahaya matahari. Daerah perairan yang masih kena cahaya. maksudnya kena tuh yang masih bisa tembus cahaya matahari, masih itu litoral. Betul begitu? Coba baca. Ini Ya, yang litoral itu baca. zona litoral. Nama siapa? Nggak kedengaran? Ulangi. Aduh, nggak. Siapa nama? Hah? Balkis. Oh, tahu betul. Tahu betul Balkis. Tahu betul Balkis. Oke, kata Balkis, litoral itu sebuah zona, sebuah areal, ya, sebuah zona yang sinar matahari masih tembus. Betul begitu? Ada pendapat lain? Kalau tidak ada, tadi ada lipotik. Coba, lipotik ada? Lipotik apa lipotik? Pertanyaannya sebetulnya begini. Apa persamaan antara lipotik ya tadi ya? Bukan lipotik apa? Limnetik bukan. Dan nomor 5, tugas 5 apa? Tugas 5. Ada konsep apa? Potik. Coba cari potik. Cari potik apa potik? Yes, potik apa? Daerah yang dapat ditembus dengan cahaya matahari airnya kurang dari 200 meter. Nah, kalau itu sudah langsung dengan zonanya, kedalamannya 200 meter.
Sekarang pertanyaannya, apa persamaan atau apa perbandingan antara potik dengan litoral? Ada kesamaan nggak potik dan litoral? Ada. Nah, siapa yang mau jelaskan? Oke, Rizky. Sama-sama masih terkena sinar matahari. Sama-sama masih tembus Terkena. oleh sinar matahari. Berarti di sana kalau ada tumbuhan, apakah itu fitoplankton dan tumbuhan lain, berarti masih bisa berfotosintesis gitu. Nah, Ananda sebetulnya yang ingin Abati jelaskan apa di sana? Oh, berarti kalau antum sudah bisa menjelaskan begitu, berarti sudah terkonsepkan gitu loh. Kalau selama ini kan potik apa, litoral apa, kan gitu. Nah, sambil betul-betul bisa digambarkan. Konsep itu bukan hanya dari bacaan. Kalau dari bacaan susah, harus digambarkan. Oh, ini 200 meter set dibikin itunya gambarnya kan. Ananda kesimpulannya kalau antum belajar mulai dari konsep, artinya istilah, secara terminologi, secara etimologi, secara bahasa, secara kamus. Kalau terminologinya bebas. Bebas terminologinya. Antum mau menjelaskan ini, potik dan litoral bebas. Tapi secara etimologi, secara kamusnya harus ketemu dulu. Gitu ya. Ketemu dulu. Oke, paham ya? Nah, kalau antum udah membiasakan belajar begitu, udah sukses lah. Sukses, iya. Pertanyaan analisanya sekarang, dan ini hebatnya SMA 8 sebenarnya. Gini, lihat. Bisa nggak antum mendapatkan sebuah konsep, tandanya antum berpikir kalau tanpa referensi? Bisa nggak? Kalau tanpa antum tak punya buku, bisa nggak? Enggak lah, tanpa punya referensi internet bisa nggak? Enggak lah. Nonsen, nol besar, omong kosong Ananda. Makanya dari awal Abati katakan, aduh antum tuh harus apa ya? Nggak usah mikir lagi kalau seandainya kalau antum punya ya. Kalau makanya uang jajannya di ini Ananda disisihkan lah. Kalau antum misalnya dikasih uang jajan 10.000 oleh orang tua, ya mbok kenapa sih nggak jajan aja? Kenapa? Oh harus Abati. Oke lah 5.000. 5.000-nya sisihkan. Berarti 1 bulan 5 udah 100.000 Ananda. Udah bisa beli buku satu, beli buku satu gitu loh Ananda. Ya. Buku apa saja, bukan udah terbeli Abati semua buku pelajaran. Loh banyak buku lain lagi. Apa Abati misalnya? Buku motivasi. Abati waktu SMA sudah membaca buku karangan misalnya DJ Schwartz, ya, DJ Schwartz. DJ Schwartz itu misalnya apa? Berpikir positif dan berjiwa besar. Bukunya itu tebal tapi kecil ukurannya. Oh, itu yang gitu-gituan. Banyak Ananda, apa saja. Jadi begitu dibaca tuh, wah di stabilon, wah itu motivasi itu menggebu-gebu Ananda. Menggebu-gebu. Oke. Sekarang sesi terakhir, Abati ingin lihat dulu. Mana yang dikerjakannya tunjukkan aja, yang udah dicoret-coret di mana atau ditulis-tulis di sini. Oke, oh ini, oke, terus mana? Oke, siap. Siap. Sini dulu mana? Ini juga masih sana. Antum sudah mulai di kertas. Oh iya hebat Rizky ini ambil 2 karena coret-coret 1, yang 1 lagi. Itu bayangkan Ananda. Ya. Dia memiliki 2 referensi gitu. Jeger. Jadi untuk menghilangkan sebuah keraguan, kan ragu misalnya. Jeger. Tapi Abati suruh antum ya di buku aja silahkan. Tapi kalau Rizky misalnya saya ingin langsung gini loh. Kalau antum ingin latihan, kalau antum ingin menjadi apapun lah dalam olahraga saja misalnya apa? Antum ingin menjadi perenang. Antum latihannya harus di kolam renang atau di kolam biasa? Hah? Kolam renang biar tahu loh apa medannya tuh tahu begitu loh, seperti itu. Ngerti nggak maksud Abati Rizky? Jadi Rizky itu latihannya sudah. Kalau renang ya di kolam renang, latihan aja di sana, jeger, tapi bukan untuk dikumpulkan itu. Untuk konsep aja gitu. Bagus. Tapi harus berani berkorban, itu Rizky.
Oh harus diikuti seluruhnya, enggak juga. Cuman maksudnya itu bagus, pemikiran begitu tuh bagus. Dan Abati setuju yang memang harus begitu. Apalah gitu ya, apalah gitu. Tapi ya tentu tidak untuk semua ya. Kan antum masih punya buku, silahkan di buku. Hebat itu. Abati apa namanya tuh? Apresiasi itu. Ya. Mana antum udah? Nah, Tugas dua mikir. oh udah di sini langsung. Oke, siap. Ini tipe tipe ekosistem bagus. Udah. Oke. Mana lagi? Ini udah ada zona-zonanya. Siap. Ada zona-zonanya. Oke, dilanjut aja nggak apa-apa. Udah juga. Oke, mungkin ini ya oke lah, berarti ini aja sampel aja. Karena sudah. Oke. Tentu udah ngerjakan ya. Oke, udah. Ya. Bagus. Oke, ini mana ada yang udah dikerjakan? Oh, ada. Oke. Udah lihat video-videonya di websitenya udah belum? Kan udah dimasukkan lah berarti. Cuman ya kalau diputer total ya pasti habis kuota antum, kecuali yang punya wifi. Bebas kalau punya wifi kan gitu. Nah. Siapa yang di rumahnya menggunakan wifi? Ada? Itu kan bebas ya. Bebas aja. 24 jam ya. Murah nih kalau pakai wifi murah, tapi kalau pakai kuota aduh susah. Cuman wifi belum menjangkau semua. Terus cepat Abati, cepat. Ya. Hah? Ada kekurangan. Nggak tahu kekurangannya apa, nggak tahu Abati belum punya pembandang menjelaskan. Dulu berbuih-buih gitu tuh. Anak-anak gini ngantuk gitu. Sekarang mah nggak akan ada lagi yang begitu. Kalau ada ya silakan, resiko tanggung sendiri gitu loh ya. Gitu. Antum yang kerja, Abati ngontrol aja. Tapi silakan bertanya sama Abati. Gitu loh ya. Oke, siap. Ini sudah. Oke, 1 menit lagi. Baik Ananda, kita closing belajar kita ya, closing statement-nya. Oke lah, udah ya. Atau gini. Sebentar apa ya? Ntar. Coba tunjuk tangan. Yang tugas 1 sudah selesai, tunjuk tangan aja. Seret. Oke, tugas 1. Tugas 2. Selesai mana? Berarti ingin tahu sampai batas mana? Tugas 3. Mana? Ada juga. Tugas 3 ada juga. Oke, tugas 4. Tugas 4. Mana? Udah 1, 2, 3, tugas 4 sudah 4 orang. Tugas 4, tugas 5. Ada juga, Anda udah juga tugas 5. Oke, tugas 6. Ada yang dilewat dulu gitu ya. Iya. Oke, no problem. Artinya yang penting dipaham oleh semuanya. Oke, masih ada 3 hari, antum sedikit-sedikit dikerjakan. Oke ya. Oke, siap. Selengkap mungkin ya. Selengkap mungkin. Anda sekalian, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hey guys. Ya baik, sak itu atur nuhun. Tepang deui.